Ya, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak Bapak kelas 1, apa kabarnya pagi pada hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah Allahu luar biasa Akbar. Allah Allah. Akbar. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatan wa salaman ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita semuanya diberikan kesehatan dan berjumpa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Salawat dan salam kita doakan pada Allah, semoga sampaikan buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, anak-anak kelas 1, kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kegiatan hari ini kita akan melakukan pembelajaran. Ada nampak? Oke, pada Nampak. hari ini adalah diri Nah, kita Bang. tentang toharo, ya. Ada yang pernah mendengar apa itu toharo? Kenapa? Ya, toharo adalah Bersuci, bersuci, Pak. Suci. ya. Nah, jadi eh, hal yang kita lakukan pertama kali adalah sebelum beribadah adalah toharo, ya. Oke, nah. Pertama, apakah anak-anak kelas 1 pernah mendengar dan mengetahui kata toharo? Berarti pernah ya? Pernah, Ya, Pak. pernah Iya, Bang. betul sekali. Ya. Nah, kira-kira mengapa kita harus bertoharo atau bersuci sebelum beribadah? Ada yang tahu? Supaya bersih, Pak. Pak, Iya, bagus. Supaya kita bersih. Supaya Apa yang dibersihkan? supaya tidak ada najis, Pak. Iya, baik. Sudah, supaya tidak ada najis. Oke, betul sekali ya. Baik, nah sebelum kita lanjutkan pada apa itu toharo atau bersuci dan macam-macamnya, kita akan melihat eh, pada tayangan video berikut ini. Ya, Kawan 30. Aku mau balik lagi, Pak. Pas mulai aja saya bentar ya. Kawan ini 30 menit ya. Nanti pas saya baru masuk nanti udah di apa nanti baru ya. Minta tolong ya. Minta tolong ya enggak tahu menampilkan apanya. Menampilkan slide-nya itu nanti. ya baik, kita lanjutkan ya. Nah, kita akan masuk pada yang pertama, definisi dan dalil mengenai toharo, ya. Toharo adalah satu kegiatan mensucikan anggota badan dari hadas dan najis. Nah, seperti yang disebutkan oleh teman-teman tadi ya. Nah, yang kedua adalah bertoharo atau bersuci itu sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 222, ya. Ya, kita bacakan, Bapak bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, di sini
Pada ayat Al-Baqarah 222 ini, Innallah, sesungguhnya Allah yuhibbu menyukai at-tawwabina, orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbu, dan menyukai al-mutatahhirin, orang yang suci. Nah, jadi inilah ayat yang memberi pedoman kepada kita mengapa perlunya kita bersuci ya atau bertoharoh. Nah, baik, selanjutnya kita akan lihat pada pembagian toharoh ya. Yang pertama, kita harus bersuci dari hadas ya. Nah, hadas yang kita ketahui itu ada hadas besar dan hadas Kecil. kecil ya. Nah, hadas besar apa contohnya? Ada yang sudah tahu? Ada Pak, Ya, apa itu? yaitu seorang laki-laki yang bermimpi Pak, maka dia wajib mandi. Iya, oke. Jadi hadas besar salah satunya adalah mimpi ya atau mimpi basah yang disebutkan tadi. Nah, kemudian hadas kecil contohnya adalah kita Buang eh, air kecil. air kecil ya. Nah, jadi hadas ini dikhususkan untuk badan kita, boleh nanti kita mandi atau berwudu ataupun bertayamum ya jika air tidak ada. Nah, kemudian yang kedua adalah bersuci dari najis ya. Nah, ini berlaku pada badan juga, pakaian dan tempatnya. Nah, jadi berkenaan dengan bersuci ini ada pada 3 tempat ya, ada badan, ada pakaian dan tempatnya ya. Baik, selanjutnya kita akan lihat bersuci dari hadas. Nah, apa dia? Mensucikan diri dari hadas kecil ya, seperti buang air kecil tadi ya, dengan cara berwudu atau bertayamum. Nah, biasanya kita melakukan wudu ya, kalau di sekolah kita melakukan wudu. Ya, siapa yang masih ingat ada berapa rukun wudu? Ayo, dulu belajar di kelas sebelumnya ya. Rukun wudu ada? Ada Ayo, 6, siapa yang ingat? Iya, ada 6. Apa saja itu? 1 niat, Ini 2 ya, membasuh muka, Pak. muka, Yang terus ketiga, yang ketiga lupa, Pak. ya, ayo teman yang lain, apa yang masih ingat yang ketiga? Basuh tangan. Ya, membasuh tangan setelah muka ya. Yang keempat adalah Sebagian kepala rambut Pak. kepala. Terus yang kelima, Kaki Pak. Sampai mata membasuh kaki. kaki ya. Jadi ada 4 ya, ada 4 yang kita basuh ya. Pertama ada muka, ada kedua tangan, ada kepala dan ada kaki. Nah, yang terakhir adalah tertib ya atau sesuai dengan urutannya. Urutan. Yang kedua, mensucikan diri dari hadas besar dengan mandi ya, seperti yang disebutkan oleh teman kita Saiful di awal tadi adalah berhubungan badan atau nifas bagi ibu yang telah melahirkan, haid bagi perempuan yang telah berumur remaja atau sudah pada masanya, yang selanjutnya adalah keluar mani juga pada orang dewasa. Nah, jadi hadas besar ini dapat dihilangkan dengan mandi. Nah, yang disebut dengan namanya tadi adalah mandi wajib atau mandi junub. Ya. Nah, selanjutnya najis yang kita bersihkan atau kita sucikan itu terbagi kepada 3 ya. Nah, pertama dia namanya najis ringan ya. Apa dia najis ringan? Adalah air kencing bayi laki-laki yang belum makan makanan selain dari ASI dari ibunya ya, atau berumur kurang dari 2 tahun. Nah, yang kedua adalah najis yang berat atau mughalazah
Salah satunya adalah terkena air liur binatang ya, itu air liur anjing atau babi yang jelas adalah termasuk dengan najis berat, dibasuh 7 kali dan salah satunya dibersihkan dengan air dicampur dengan tanah. Nah, yang ketiga namanya najis mutawasitoh atau najis sedang, yaitu najis selain dari kedua jenis di atas ya. Nah, jadi dalam toharoh kita mengenal 3 macam-macam najis tadi, ada najis ringan, ada najis berat, dan najis sedang ya. Oke, baik. Selanjutnya, nah kita lihat adalah macam-macam air. Tadi ya, untuk bersuci kita menggunakan air. Ya, kita perhatikan gambar di sebelahnya ya. Nah, di sana ada air embun. Nah, air embun itu di mana biasa kita temukan? Ayo, siapa yang tahu? Ya, Di Pak. pegunungan, Pak. Ya, ya di Di pegunungan ya. pegunungan. Aku di depan rumah kita yang rumahnya ada rumput-rumput ya, ditemukan juga air embun ya, kalau lihat dari gambarnya. Nah, tuh kalau pagi-pagi hari itu ada air embunnya itu ya, yang masih bersih. Nah, yang kedua ini ada air hujan ya. Nah, ketika air hujan turun, kita tampung ya, atau kita ambil yang bersihnya. Yang ketiga namanya air salju. Nah, air salju ini biasanya memang di daerah-daerah yang ada Musim salju. salju ya. Salah satunya adalah di negara Jepang atau ada saljunya atau ada musim salju gitu ya. Selanjutnya ada air mata air. Nah, ini kalau kita di kampung-kampung nih dekat pegunungan nih ada nih air mata air ya. Nah, kemudian ada air sumur ya, ada air sumur di tempat rumah kita biasanya itu ketika sebelum membangun rumah orang bikin sumur dulu ya. Nah, kemudian ada air laut. Nah, ini biasa air laut nih. Kalau kita pergi ke laut nih ya, itu boleh juga untuk bersuci. Kemudian ada air sungai. Nih ya, macam-macam air yang boleh kita untuk bersuci. Nah, apakah kesemua air ini dapat kita pakai bersuci? Yuk kita lihat di sebelahnya. Nah, yang pertama air suci tapi tidak mensucikan. Nah, itu ya. Nah, apa dia? Yang telah berubah salah satu sifat karena bercampur dengan benda yang suci. Contoh, air kopi atau air teh itu airnya suci tapi tidak mensucikan. Maka tidak boleh kita pakai untuk bersuci, untuk berwudhu, Pak, gitu ya. Yang kedua, air boleh, Pak. iya, Air kelapa boleh, Pak. iya, Air kelapa boleh untuk berwudu, Pak. air kelapa. Iya, Pak. Nah, air kelapa ini air dari pepohonan dan buah-buahan seperti air kelapa atau air nira ya. Airnya suci tapi tidak dipakai untuk berwudhu. Nah, ya, kita minum saja airnya ya, tidak untuk berwudhu. Nah, yang ketiga air yang kurang dari 2 kulah atau air mustakmal namanya, air sudah dipakai gitu ya. Nah, ini juga tidak kita pakai untuk bersuci. Nah, tuh. Kemudian, nah air yang bernajis. Nah, ada air yang bernajis itu pertama, air yang berubah salah satu sifatnya, bau atau berwarna, ya. Nah, itu juga tidak kita pakai. Kemudian air bernajis yang tidak berubah salah satu sifatnya, tetapi kurang 2 kula atau jumlahnya, ya. Nah, kemudian ada namanya air makruh. Nah, apa dia air makruh? Air yang suci tapi kita dilarang atau terlarang untuk menggunakannya. Nah, air yang terjemur oleh matahari dalam sebuah tempat atau bejana, nah kecuali dari emas dan perak. Nah, kalau di daerah kita ini jarang kita lihat ada emas dan perak ya yang dipakai untuk menampung air. Nah, yang ada nanti malah bejananya dicuri sama orang tuh. Nah, gitu ya. Nah, kemudian air yang makruh ini dipakai juga
makruh dipakai maksudnya dilarang dipakai. Nah, khawatir nanti kita timbul penyakit dari air itu, maka tidak kita pakai. Nah, selanjutnya kita eh, membiasakan untuk membaca doa masuk kamar mandi. Ya, kita baca yuk doa masuk kamar mandi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma inni a'udzu bika minal minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan dan kotoran. Ya, nah itu kita biasakan setiap mau masuk kamar mandi. Ya, kita membiasakan baca doa. Nah, selanjutnya doa keluar kamar mandi. Ya, kita baca doa keluar kamar mandi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ghufranaka Alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa afani. dengan mengharap ampunanmu, segala puji milik Allah yang telah menghilangkan kotoran dari badanku dan menetapkan sesuatu yang bermanfaat bagiku. Ya, baik anak-anak Bapak kelas 1. Nah, jadi dari beberapa materi Toharo tadi kita sudah melihat ada dalil tentang toharo, ada macam-macam air untuk bersuci dan juga macam-macam najis. Nah, kemudian ada juga doa keluar masuk kamar mandi dan keluar kamar mandi, ya. Oke, selanjutnya mari kita simpulkan dari apa yang kita pelajari tadi, ya. Oke, yang pertama bahwa toharo itu apa artinya? Ya, apa tadi toharo artinya? Bersuci, Pak. Bersuci, Pak. Apa yang kita sucikan? Mensucikan diri dari hadas dan najis. Najis. Dan badan, pakaian, Pakaian dan tempat, Serta Pak. Iya. tempat. Nah, kemudian tadi apa ayat yang memerintahkan kita untuk bertoharo? Al-Baqarah, Pak. Al-Baqarah ayatnya lupa. 22. Nah, ya. Dua-dua, Pak. Ya. Air, coba diingat, air apa saja yang boleh kita pakai untuk bersuci? Air embun. Air hujan. Embun, ya. Ada air, Kemudian ada air 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 salju, Pak. salju. itu apalagi? Air laut. sungai, Oh, terus Air sumur, Pak. Air sumur. air sumur, Air sungai. Nah, kemudian tadi kita sudah baca doa masuk kamar mandi dan keluar kamar mandi. Nah, oke, baik. Nah, itu beberapa kesimpulan dari materi toharo kita pada hari ini. Ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan kita pada materi toharo dan bersuci. Nah, Bapak ingatkan, anak-anak kelas 1 semuanya harus membiasakan berwudu. Sebelum berwudu, membiasakan membaca doa. Ya. Dan ingat, jangan sampai lupa urutan wudu yang sudah kita sebutkan di awal tadi. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Ada, Pak. Oke. Tidak ada. Nah, ini nanti ada tugas di rumah ya. Nah, tugas di rumah ada beberapa pertanyaan yang telah Bapak siapkan. Silakan nanti dikerjakan di rumah. Ya, nanti Bapak kirim melalui
WhatsApp atau grup WA melalui ayah bundanya masing-masing ya. Dan mohon nanti dikerjakan, kita kumpulkan pada pertemuan selanjutnya ya. Baik, kita akhiri pertemuan hari ini ya. Nah, baik, kalau tidak ada pertanyaan, untuk materi yang akan datang, kita akan masuk kepada materi kaifiat sholat ya. Jadi setelah bertoharoh, kita akan mempelajari tentang kaifiat sholat ya. Baik, sampai di sini untuk pertemuan kita pada hari ini. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.